Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1971 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami dengan firman-Mu ini. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Nehemia. Nehemia yang pertama, ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop, doa Nehemia bagi orang Israel. Demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku, dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan-Mu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel seringkali mereka dibuang ke Babel di Persia karena apa? Karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Mereka melakukan kesalahan fatal yang menyakiti hati Tuhan. Mereka membuat patung
dan menyembah patung buatan tangan mereka. Mereka berzina dengan beribadah kepada Allah lain. Itulah yang membuat Tuhan sakit hati kepada umat Tuhan dan mengizinkan mereka dikalahkan, ditawan, dan diperbudak. Mereka keluar dari tanah perjanjian. Mereka ditawan, dijadikan budak di negeri orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa ada 3 kali mereka ditawan, dibuang di dalam pembuangan di negeri orang. 3 kali mereka dibuang dan 3 kali mereka kembali. Yang pertama, mereka kembali waktu dipimpin oleh Zerubabel. Mereka dibawa pulang oleh Zerubabel ke tanah perjanjian. Kira-kira tahun 538 sebelum Masehi. Tapi kembali lagi, ketika masa aman, masa damai, Israel melupakan Tuhan. Mereka melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Mereka berbuat lagi kesalahan yang sangat-sangat fatal. Dan Tuhan menyerahkan Israel, ditawan oleh Babel. Dan di zaman Raja Kores, Raja Persia pada saat itu yang berkuasa atas Babel, melepaskan orang-orang Israel untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Dan pada saat itu yang memimpin mereka adalah Ezra. Tapi itulah bangsa Israel. Mereka memang tegar tengkuk. Di masa damai, di masa-masa mereka sudah berhasil membangun bait suci, mereka lalai dengan Tuhan. Mereka berubah setia. Dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada Persia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, yang akan kita belajar hari ini dan seterusnya beberapa hari ke depan, kita akan bicara tentang Nehemia. Nehemia ini adalah seorang juru minuman, seorang yang menjadi kepercayaan raja. Karena sebelum raja minum, minuman harus diuji dulu oleh juru minuman. Juru minuman ini dulu yang harus minum. Apakah ini aman atau ada racun? Jadi yang sangat beresiko pada saat itu adalah juru minuman. Jadi saya menangkap bahwa juru minuman ini adalah orang kepercayaan raja. Dan saudara lihat bahwa seorang juru minuman, seorang yang pekerjaannya kalau kita lihat ya mungkin sama dengan pembantu. Tetapi dia bisa dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan, bangsa Israel dari pembuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang luar biasa. Seorang yang sederhana, seorang yang tadinya biasa-biasa, tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya kalau Tuhan bisa memakai Nehemia, terlebih lagi saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari perbudakan kembali ke Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat konteks kebenaran firman Tuhan ini. Kita melihat bahwa Nehemia ketika dia mendengar nasib umat Tuhan yang berada di pembuangan, membuat Nehemia betul-betul terpukul. Terlebih lagi ketika dia mendengar dari Hanani bagaimana keadaan umat Tuhan yang mengalami kesukaran besar. Hatinya betul-betul tersayat-sayat, saudara. Nehemia mendengar bahwa tembok Yerusalem telah terbongkar. Padahal itu baru saja dibuat oleh Ezra. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar dari firman Tuhan ini tembok Yerusalem telah terbongkar. Kalau kita melihat konteks pada saat itu kan kerajaan-kerajaan. Jadi tembok itu atau benteng itu sangat diperlukan untuk pertahanan. Pertahanan dari serangan musuh. Nah, kalau temboknya sudah terbongkar, itu berarti
Israel atau Yerusalem tidak ada lagi pertahanan. Musuh dengan mudah lalu lalang untuk mengalahkan orang-orang Israel serta menghancurkan, merampok umat Tuhan. Karena apa? Pertahanan mereka tidak ada. Ini yang membuat Nehemia terpukul mendengar berita tentang keadaan Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mendengar ada satu pekerjaan Tuhan diruntuhkan, apakah hati kita sama seperti Nehemia? Atau kita mungkin sama dengan orang-orang yang lain, masa bodoh? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kepekaan hati kita. Kalau dalam konteks Nehemia, Ezra, ataupun Zerubabel, itu memang mereka betul-betul cinta akan rumah Tuhan. Bangunan bait suci itu adalah dambaan bagi orang Israel pada saat itu sampai sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta akan rumah Tuhan itu bagi mereka itu sama cinta kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekali lagi, bagaimana ketika pelayanan saudara dihancurkan, pelayanan diserang oleh orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan di gereja saudara dengan tujuan menghancurkan pekerjaan Tuhan? Pertanyaan saya sederhana, apakah saudara hanya berdiam atau saudara memiliki hati sama seperti Nehemia? Saudara, mari kita belajar dari Nehemia ketika dia mendengar tembok Yerusalem rata dengan tanah, gerbang-gerbang terbakar, artinya betul-betul rumah Tuhan dihancurkan. Saudara, kita belajar dari Nehemia ketika dia mendengar bait suci itu dihancurkan. Nehemia berkabung. Saudara lihat ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari ayat ini. Sikap Nehemia ketika dia mendengar Yerusalem dihancurkan. Yang pertama, Nehemia berkabung. Saudara, berkabung atau berduka cita ini sama seperti sikap Ayub. Ayub ketika dia mendengar 10 anaknya mati, semua yang dia miliki habis, dan dia Tuhan izinkan untuk mengalami sakit bara yang menjijikkan. Dia berkabung. Dia menyatu dengan tanah, saudara. Dia merendahkan diri. Dan betul, dia tidur mandi dengan tanah, debu tanah itu. Itulah tanda perkabungan. Saya percaya, saudara, Nehemia melakukan hal yang sama sebagai tanda perkabungan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Nehemia. Bukankah gereja Tuhan itu adalah saudara dan saya? Ketika gereja Tuhan dianiaya, gereja Tuhan, bahkan ada gereja-gereja yang ditutup, tidak diberi izin dan sebagainya, perasaannya saudara, apakah kita memiliki sikap sama seperti Nehemia atau seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang masa bodoh, malah senang kalau gereja ditutup? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan harus bersatu. Satu terluka, semua merasakan. Satu betul-betul menderita, semua turut merasakan, saling tolong, saling membantu satu dengan yang lain. Itulah satu tubuh. Amin. Saudara, saya percaya kalau Tuhan datang sekarang, Tuhan sedih melihat gereja Tuhan yang sibuk membangun tembok. Bahkan ada gereja Tuhan yang tiba-tiba baru buka, jemaatnya begitu banyak karena hasil merekrut
domba-domba atau jemaat dari gereja-gereja lain yang membuat pendeta-pendeta gereja-gereja kecil itu menangis, saudara. Saudara, walaupun mungkin jemaat saudara banyak, tetapi kalau itu dari saudara merampok dari gereja-gereja kecil itu, Tuhan tidak akan berkenan dengan pelayanan. Tuhan malah sedih melihat kelakuanmu. Bertobat. Masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Kenapa kamu sibuk mengambil, merampas, menawarkan supaya orang-orang dari gereja A pindah ke gereja saudara? Saudara, sangat-sangat miris. Ini yang terjadi sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini nggak ada yang namanya kesatuan gereja, nggak ada. Orang saling masa bodoh, membesarkan kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Allah. Saya percaya, saudara, kalau kita membangun kerajaan Allah, paling tidak kita saling menopang satu dengan yang lain. Saudara, saya memenangkan jiwa di tempat A, saya nggak perlu bawa di gereja saya. Cari di tempat yang mana paling dekat dengan jiwa itu. Itu yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini satu tubuh, mari kita saling menopang satu dengan yang lain. Amin. Saudara lihat Nehemia, ketika dia mendengar Yerusalem runtuh, dia berkabung, dia bersedih, dia menangis dengan sangat. Karena mendengar Yerusalem dan umat Tuhan mengalami sengsara, mengalami kesukaran besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apakah kita seperti orang banyak yang masa bodoh? Atau kita betul sedih melihat gereja mulai ditinggalkan saat ini? Gereja mulai membangun kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berkabung dengan apa yang terjadi belakangan ini, di mana gereja saling sikut menyikut satu dengan yang lain. Masa bodoh, dia mau hancur, dia mau roboh, dia mau tutup. Ini yang terjadi, saudara. Saya percaya kalau Nehemia melihat gereja di zaman sekarang ini, pasti dia juga akan berkabung, saudara. Dia akan menangis. Terlebih lagi Tuhan. Tuhan tidak menghendaki gereja itu bangun tembok tinggi-tinggi, saudara. Tidak menghendaki apa yang terjadi sekarang ini, gereja-gereja metro masuk ke kota-kota kecil, mengajak jemaat mereka, diberikan uang untuk pelayanan, saudara, sehingga mencetak generasi bukan cinta Tuhan tapi cinta uang. Ini yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya ke kota-kota di timur. Ini yang dikeluhkan oleh hamba-hamba Tuhan di sana. Di mana pengerja-pengerja mereka ditawari, akhirnya pindah, saudara. Karena mungkin di gereja yang dia layani, dia tidak diberikan uang, tidak diapresiasi. Tapi di gereja baru ini dia dapat uang. Sekali satu lagu dapat 1 juta. Coba saudara bayangkan kalau misalnya 5 lagu yang dibawakan 10 lagu, saudara, kaya raya, saudara. Sehingga banyak orang juga yang imannya nggak kuat, lompat, saudara. Tapi saya mau katakan, akar dari segala kejahatan apa? Cinta uang. Kalau saudara melayani Tuhan karena uang, saudara akan hancur, cepat atau lambat. Bertobat, saudara. Dan yang kedua, saudara, mendengar berita itu, Nehemia berpuasa. Saya selalu katakan, berpuasa itu artinya kita serius dengan Tuhan, dengan perkara, dengan pergumulan kita. Amin. Nehemia berpuasa. Dan yang ketiga, Nehemia berdoa. Oh haleluya, saya melihat Nehemia ini luar biasa. Dia betul-betul memiliki hati yang cinta Tuhan. Amin. Sehingga dia berdoa. Dia menyerukan pertobatan di ayat 9 supaya umat Tuhan bangsa Israel itu bertobat. Dan saya menangkap di sini, mulai sejak saat itu, Nehemia mulai beriman.
Memang betul, saat itu Nehemia masih di istana, masih melayani Raja Artasasta. Dia mulai punya iman, satu saat nanti dia akan memimpin umat Tuhan untuk kembali ke Yerusalem, membangun tembok-tembok yang runtuh, membangun kembali bait suci. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Mari kita seperti Nehemia yang peka dengan situasi dan keadaan pada saat itu. Ketika dia mendengar Yerusalem hancur, tembok-tembok Yerusalem rata dengan tanah, gerbang-gerbangnya dibakar, orang-orang Israel mengalami penganiayaan yang besar. Nehemia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berkabung, dia berduka cita, dia menangis, dia berpuasa, dia berdoa, dia menyerukan pertobatan dan beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita seperti Nehemia yang memiliki hati yang cinta akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang menegur, menasihati, dan memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa bulan depan, bulan Desember tanggal 12, kita akan genap berusia, renungan pagi ini tepat berusia 2000 hari. Saudara, mari kita berbuat sesuatu. Saya bergumul beberapa hari ini apa yang harus kita lakukan. Mari kita bekerja sama, kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan buat 2000 paket Natal, saudara. Mari, saudara yang diberkati melalui pelayanan ini, mari kita menabur untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di luar sana, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita beri mereka hadiah Natal, saudara. Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, silakan transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 1619570788 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Amawuntu. Di nomor rekening Bank BNI 1619570788. Saya percaya di saat sudah memberkati, saudara pasti diberkati. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.